Nah, di sini kita akan membahas tentang aksesi komen like. Nah, bab ini terdiri dari 3 video atau 3 materi. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara mengubah bahasa di Debian. Sebelumnya, saat instalisasi, saya memilih bahasa Indonesia, dan pada video ini saya akan menggantinya menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan perintah dasar di terminal Linux atau basic konfigurasi. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang password buat pada server yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke VM, ke virtual machine atau virtualbox. Di sini saya sudah running. Nah, di sini kalian bisa ketik atau cari terminal ini, klik. Nah, sekarang kita akan ke view file script. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan mengganti bahasanya ke bahasa Inggris. Kita bisa membedakannya di tanggal yang ada di atas ini. Kalau bahasa Inggris, bulannya itu ada di depan, bukan harinya. Tapi kalau Indo itu hari ada di depan, dan tanggal kalau Indo ada di depan, bukan tanggal hari gitu. Nah, kita bisa ganti pada terminal dengan masuk ke perintah su. Ini kita masuk ke perintah su. Kita masukkan sandi yang kemarin, yang di video sebelumnya itu. Nah, untuk kata sandinya itu kita tidak muncul ya, tidak terlihat. Nah, ini kita lanjut ke perintah sudo dpkg strip konfigur local. Nah, di sini kita bisa ganti bahasanya. Untuk kalian geser atau ini kita bisa ke panel seperti ini. Untuk kode bahasa Indo itu yaitu ID. Kita lihat, kita cari dulu. Nah, ini yaitu ID underscore ID titik UTP strip 8 UTP strip 8. Nah, untuk cari kode Indonesia itu N ya. Nah, N strip US titik UTP 8. Ini kita tekan spasi. Ini sudah ada muncul ya. Jika kalau sudah tekan enter, nah di sini kalau teman-teman berapa ya? Nah, di sini muncul grafik lokal. Nah, di sini diklik dulu. Di sini sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa ganti bahasa kita, masuk ke aktivitas. Ini kita cari
kalaupun ada itu juga sama ya, kita ganti ke Inggris dan sudah. Ini kita sudah ganti dari Inggris, lanjut kita merebut ini ke satu dulu, terus di sini kita dulu kita foto, ini kita start lagi. Dulu teman dulu di sini kita enter aja biar banyak. Nah, untuk bahasanya ini kita sudah buka. Bulan itu ada ini kita menunggu kemudian sudah akan bebas buat nah di sini ada beberapa format atau dari saya. Di sini kita akan ke update animasi. Nah, di sini sudah ganti ya untuk tanggalnya menjadi Inggris, yaitu bulan menjadi depan tanggal lalu. Nah, untuk aktivitas juga menjadi aktivitas. Di sini saya coba ke aktivitas dulu. Nah, yang awalnya mengetik atau ketik untuk mencari, di sini ada titik tulisnya. Nah, di sini sudah saja. Kemudian kita lanjut ke membaca. Yang membingungkan, kita harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu tentang perintah basic atau perintah dasar yang sangat sering digunakan. Karena bagaimana kita ingin menggunakan perintah-perintah yang cukup rumit, sedangkan kita belum mempelajari dan menguasai perintah-perintah yang basic. Oke, sekarang teman-teman langsung aja buka di VirtualBox. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal, kalian boleh ke nah, di sini activity ini kita coba lagi untuk terminal.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pada terminal 0, contohnya Debian, biasanya muncul pada itu saya akan menjelaskan tentang username yang kita gunakan ditentukan saat instalasi Debian. Nah, untuk setelah underscore itu ada hostname. Itu hostname nama perangkat atau server berguna untuk jaringan. Nah, untuk yang garis melengkung ini bisa menandakan bahwa posisi kita sedang berada di home directory. Nah, untuk yang kayak dolar ya, apa sih? Ya kayak gitu, menandakan kita login sebagai user biasa. Kalau sebagai robot, biasanya pakai pagar ya. Tuh. Nah, untuk username adalah identitas user yang digunakan untuk login. Saat instalasi Debian, kita diminta membuat username dan password. Setelah login, nama itu muncul di terminal sebelum tanda underscore ini. Nah, untuk setelah underscore itu ada hostname. Hostname adalah nama komputer atau server di jaringan. Fungsinya untuk mengidentifikasi jika server diakses lewat jaringan atau internet. Contohnya, jika server di Pontianak dan kita di Surabaya, untuk meremote server tersebut kita menggunakan hostname plus IP address. Nah, untuk yang gambar yang tanda seperti garis melengkung ini, simbol muncul setelah hostname di terminal. Artinya kita sedang berada di home directory user. Lokasi ini biasanya home underscore di sini kita dulu home dulu ya untuk coba kita lanjut. Kalau misalnya perintah penting yang disebut itu mengenal perintah fungsional, yaitu kita disisipkan itu itu yang di sini kita jelaskan dulu. Untuk itu yaitu fungsinya untuk menampilkan username yang sedang digunakan. Contohnya jika username umum, maka itu video. Di sini kita nah di sini ada hostname kita. Nah, digunakan untuk melihat detail hostname dan informasi sistem. Hostname yang tampil itu di sini kita untuk mengeceknya yaitu kita pilih host
ini digunakan untuk melihat detail hostname dan informasi sistem. Nah, yang tadi disitu sedikit dari kita ke hostname CTL itu informasi yang ditampilkan yaitu static hostname, yaitu nama hostname pertama tidak berubah, itu hostname saya, static hostname saya itu siapa. Nah, untuk diagram nama untuk komputer FM biasanya menandakan jenis perangkat. Nah, untuk chassis itu jenis perangkat FM itu virtual mesin, bisa berbeda kalau di perangkat asli. Nah, untuk virtual systems itu saya menunjukkan platform virtual pasti misalnya Oracle untuk VirtualBox atau VMware jika pakai VMware. Jadi informasi ini tergantung dari tempat remote menjalankan FM atau real basis. Nah, di sini kita bisa membacakannya pertama yaitu pakai perintah clear. Nah, untuk perintah clear itu digunakan untuk memastikan layar terbuka. Output sebelumnya akan hilang dan sehingga terminal terlihat kosong dan nah, sini saya di sini kita lanjut kita ke simbol ini yaitu kita akan menjelaskan tentang simbol yang garis. Nah, untuk tanda menunjukkan bahwa kita sudah berada di home directory, itu kita berpindah directory menggunakan perintah sudah masuk ke kita sudah masuk, lanjut kita ke sudah. Nah, untuk simbol ini menandakan kita sudah login sebagai user biasa. Nah, untuk simbol pagar itu menandakan kita sedang login sebagai logout atau bisa disebut administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, ini kita hak akses ada beberapa directory atau file yang hanya bisa kita modifikasi
oleh bot. User biasa dibatasi agar tidak merusak sistem. Masuk sebagai robot untuk masuk ke mode robot menggunakan perintah S10. Nah, setelah itu masukkan password robot berbeda dengan password username kecuali saat transaksi robot yang sama. Nah, di sini saya cari saja, jadi kita menggunakan password yang sama. Ini sama passwordnya. Nah, ini kita enter. Kenapa di sini tidak muncul password atau seperti itu ya, tidak ada. Nah, untuk home directory biasanya pasti itu username. Ini saya akan masuk ke device kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke home ya, atau ke password. Nah, home directory itu dari macam sudah disebut home, lokasi untuk atau user biasa berbeda. Saat masuk ke S2 kemudian berpindah dengan cd/tanda seperti itu juga akan muncul kembali karena itu pindah home directory untuk nah, perintahnya yaitu kita bisa digunakan untuk menampilkan lokasi directory aktif saat ini. Lanjut kita ke nah, untuk keluar dari bus itu jika sudah selesai menggunakan bus cukup untuk exit ya. Maka akan kembali ke user biasa yang ada tanda seperti garis melengkung dan jalan. Nah, segitu saja penjelasan. Ya, lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut materi yang terakhir yaitu password doa pada Ubuntu. Nah, di sini kita masuk ke VM atau virtual machine. Di sini kita sudah running pada Ubuntu. Kemudian seperti biasa kita terus kita sudah masuk ke server. Nah, di sini kita menggunakan kalau di Debian itu S10 password itu ya. Kalau di sini tidak muncul. Jadi kalau di Ubuntu server yaitu password dan kita masukkan password yang sudah kita masukkan di Ubuntu server.
Nah, di sini kita untuk password baru. Nah, di sini sudah password. Saya successful. Di sini coba interest dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke Google Plus kita. Ini kita cek itu periode. Nah, di sini kita masih berada di Chrome. Nah, di sini kita coba cek dulu slice enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, segitu saja bagian dari saya. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.